Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwis Yuliana, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Akan memaparkan materi perencanaan pendidikan Islam dengan topik teori perencanaan pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Haji Asmendri, SAG MPD. Berikut pemaparan dari saya. Latar belakang teori perencanaan pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi dalam membangun suatu peradaban. Pendidikan bukan hanya alat untuk transfer ilmu, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter manusia. Di zaman yang serba teknologi saat ini, pendidikan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang perlu untuk disikapi lebih cepat. Untuk itu, perlu perencanaan yang matang agar pendidikan yang dapat berjalan semestinya. Perencanaan pendidikan harus mampu membaca perkembangan teknologi saat ini dan memperkirakan perkembangan teknologi di masa depan. Di waktu peserta didik lulus dari proses pendidikan yang ia tempuh, maka mereka mampu menghadapi perkembangan tersebut. Pendidikan juga berperan aktif dalam mengarahkan peserta didik kepada perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Selain harus diarahkan pada perkembangan teknologi di masa yang akan datang, perencanaan pendidikan sudah sepatutnya mengarah pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini yaitu yang pertama, memaparkan apa saja teori perencanaan pendidikan. Yang kedua, bagaimana penerapan atau penggunaan teori perencanaan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana proses dan tahapan penyusunan perencanaan pendidikan. Sedangkan tujuan dari pemaparan materi ini, yang pertama yaitu mengetahui dan memahami berbagai teori perencanaan pendidikan yang berkembang dalam dunia pendidikan. Yang kedua, untuk menganalisis penerapan atau penggunaan teori perencanaan pendidikan dalam praktik pengelolaan lembaga pendidikan. Yang ketiga, untuk menjelaskan prosedur, proses dan tahapan teori perencanaan pendidikan yang sistematis. Dan yang keempat, yaitu untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Islam dalam prosedur dan tahapan perencanaan pendidikan. Kata perencanaan adalah kata yang sudah familiar kita ucapkan atau kita dengar sehari-hari. Setiap orang pasti mempunyai perencanaan. Dengan perencanaan, kita menetapkan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Perencanaan merupakan proses yang dilakukan sistematis dan rasional dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Al-Bab 2021. Berikut teori-teori perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu teori radikal. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki perencanaan yang mandiri atau otonom. Tujuannya agar lembaga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek, sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan perencanaan yang mandiri, partisipasi individu di dalam lembaga diharapkan dapat meningkat. Yang kedua, teori advokasi. Menganggap semua lembaga pendidikan memiliki kesamaan dan mengabaikan perbedaan.
Perencanaan ditekankan pada asumsi rasional dan logis, bukan data empiris. Bersifat sentralisasi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kerjasama, toleransi, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu teori transaktif. Menekankan harkat manusia sebagai pribadi dan menjunjung tinggi kepentingan individu. Perencanaan dilakukan secara desentralisasi melalui pertemuan dan komunikasi ide antar individu dalam lembaga. Yang keempat yaitu teori sinoptik. Menggunakan pendekatan sistem di mana beberapa komponen bekerja sama untuk mencapai visi yang sama. Langkah-langkahnya meliputi pengenalan masalah, estimasi ruang lingkup, klasifikasi solusi, investigasi prediksi alternatif, dan evaluasi. Kemudian teori yang kelima yaitu teori inkremental. Menekankan pada kemampuan lembaga dan kinerja staf untuk merencanakan dengan hati-hati. Objek yang ditangani harus diukur dan dibandingkan dengan kemampuan yang ada. Kemudian yang keenam yaitu teori sitar. Gabungan dari teori-teori sebelumnya atau radikal, advokasi, transaktif, sinoptik, dan inkremental untuk saling melengkapi. Pendekatan yang fleksibel ini digunakan untuk meminimalkan kelemahan masing-masing. Pendekatan teori sitar yaitu pendekatan yang fleksibel. Ini digunakan untuk meminimalkan kelemahan masing-masing teori dan menghasilkan sinergi. Nah, pada penerapan teori perencanaan pendidikan itu, yang pertama yaitu dalam perencanaan kurikulum. Pendekatan rasional komprehensif, misalnya model TILET, digunakan untuk kurikulum nasional guna menjamin standarisasi mutu. Pendekatan adaptif lebih efektif di tingkat sekolah untuk menyesuaikan kebutuhan lokal. Penerapan teori perencanaan pendidikan yang kedua yaitu manajemen sumber daya. Perencanaan sumber daya manusia harus mengintegrasikan analisis kebutuhan, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Pendekatan strategis dalam alokasi sumber daya dapat meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Penerapan teori perencanaan pendidikan yang ketiga yaitu pengembangan institusi. Manajemen strategis berfokus pada visi jangka panjang dan dianggap sebagai keputusan mendasar oleh manajemen puncak. Manfaatnya termasuk menentukan arah jangka panjang, meningkatkan efektivitas, dan memotivasi pendidik. Penerapan teori yang keempat yaitu sistem evaluasi dan penjaminan mutu, di mana ada model CHIP, mengevaluasi program secara mendalam pada aspek konteks, input, proses, dan produk. Model Scriven, evaluasi formatif untuk perbaikan berkelanjutan selama program. Dan evaluasi sumatif untuk menentukan kelayakan program. Nah, pada tahapan penyusunan perencanaan pendidikan, menurut Bogart et al. Dalam SAUD tahun 2007, ada 7 tahapan yang dilalui. Yang pertama yaitu need assessment, yaitu mengkaji kebutuhan dan sumber daya yang ada. Yang kedua, formulation of goal and objective, merumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi, dan hasil kajian awal. Yang ketiga, policy and priority setting, merancang prioritas kebijakan dan strategi dasar yang jelas. Kemudian yang keempat yaitu program and project formulation, merumuskan program dan proyek untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Yang kelima, feasibility testing, melakukan uji kelayakan terhadap beragam sumber daya manusia dan material. Yang keenam, plan implementation, tahap pelaksanaan perencanaan, keberhasilan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kerjasama tim, dan pengawasan.
Yang ketujuh yaitu evaluation and revision for future plan, di mana mengevaluasi tingkat keberhasilan sebagai umpan balik untuk revisi dan perbaikan rencana selanjutnya. Integrasi nilai Islam dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama itu tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat Al-Qur'an surah Al-Zariyat ayat 56 menegaskan bahwa ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam pengembangan kurikulum dan pengelolaan sumber daya. Integrasi nilai Islam dalam perencanaan pendidikan yang keempat yaitu sejalan dengan surat Al-Hasyr ayat 18 yang menyerukan umat Islam untuk merencanakan masa depan dengan memperhatikan perbuatan di masa lalu sebagai bentuk refleksi dan perbaikan diri. Kesimpulannya, perencanaan pendidikan adalah proses dinamis yang vital untuk membentuk peradaban dan karakter bangsa. Berbagai teori seperti teori radikal, advokasi, transaktif, sinoptik, dan sitar memberikan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Penerapan teori-teori ini terlihat dalam perencanaan kurikulum, manajemen sumber daya, pengembangan institusi, dan sistem evaluasi. Proses perencanaan adalah siklus berkelanjutan yang dimulai dari diagnosis kebutuhan hingga evaluasi. Perencanaan pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dan spiritual. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Salah dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.